bahwa iman, ibadah, dan ketaatan adalah nikmat. Iman itu manis, ibadah itu manis, taat itu manis, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sehat. Dalam Al-Quran, Allah menyebut wahyu dengan sebutan ar-ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang dimaksud ruh pada ayat di atas adalah wahyu Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya juga menyebutkan bahwa iman itu rasanya lezat. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal siapa yang memilikinya maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya menjadi sesuatu yang paling dia cintai melebihi lainnya. 2. Mencintai orang yang latar belakangnya hanya karena Allah. 3. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sholat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketenangan hatiku dijadikan dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan dihasankan Syuaib al-Arnaud. Mengapa ketika ibadah kita tidak nyaman? Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketika kita melakukan ketaatan, kita selalu merasa tidak nyaman, kita merasa tidak betah. Bahkan umumnya kita berpikir, bagaimana agar ibadah itu segera selesai? Bukankah taat itu nikmat? Sholat itu menenangkan? Ibadah itu rasanya lezat. Tapi mengapa seolah menjadi beban yang sangat berat bagi kita? Jawabannya adalah karena hati kita sedang sakit. Sebagaimana ketika fisik kita sedang sakit, semua terasa pahit, meskipun sejatinya itu nikmat. Orang sakit diberi makanan selezat apapun, tidak akan bisa dia nikmati, karena semuanya terasa pahit. Bagi orang sehat, mandi dengan air itu menyegarkan. Tapi bagi orang sakit, itu menyiksa dirinya. Karena dia sakit, sehingga tidak bisa menikmati yang lezat. Bagaimana penawarnya? Ibnul Qayyim menyebutkan teori pengobatan orang sakit. Teori ini berlaku dalam semua tindakan pengobatan orang yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati. Kata Ibnul Qayyim, menjaga kesehatan berporos pada 3 hal. 1. Menjaga kekuatan. 2. Perlindungan dari sesuatu yang memperparah sakitnya. Dan 3. Membersihkan sumber penyakit. Dan para dokter selalu memperhatikan 3 prinsip ini. Istighatsah al-lahafan. Selanjutnya, kita akan merinci secara ringkas. Pertama, menjaga kekuatan. Dalam dunia kedokteran, pendekatan pertama yang digunakan dokter untuk mengobati pasiennya adalah menjaga kekuatan fisik pasien. Dokter akan meminta pasien untuk banyak mengonsumsi makanan bergizi, banyak beristirahat, jangan banyak berpikir berat, dan tidak lupa diberi multivitamin. Dalam menjaga kesehatan hati yang sakit juga demikian. Kita harus memberi nutrisi bagi hati, di antaranya dengan banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak belajar agama, dan seterusnya. Karena wahyu itu ruh, mendekat kepada wahyu, baik bentuknya amalan maupun menata pemahaman, berarti meningkatkan potensi kehidupan bagi hati. Kedua, perlindungan dari sesuatu yang memperparah sakitnya. Dalam dunia kedokteran, pendekatan kedua yang digunakan dokter untuk mengobati pasiennya adalah melindungi pasien dari sesuatu yang memperparah sakitnya. Dokter akan menyebutkan beberapa pantangan yang harus dihindari pasien. Tidak boleh makan berlemak, berkolesterol, dan seterusnya. Dalam menjaga kesehatan hati yang sakit juga demikian. Kita harus menjaga diri dari kondisi yang memperparah penyakit hati kita. Itulah dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat adalah noda bagi hati. Ketiga, membersihkan sumber penyakit. Dalam dunia kedokteran, ini pendekatan ketiga.
dokter akan mengobati sumber penyakit pasien. Pasien akan diberi obat, misalnya antibiotik, anti radang, anti alergi, dan seterusnya. Dalam menjaga kesehatan hati yang sakit, juga demikian. Kita harus membersihkan sumber penyakit hati dengan cara membersihkan noda dosa. Bentuknya, banyak bertaubat kepada Allah, memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan, dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.